Jadi, pada video kali ini kami akan podcast. Iya, anggap aja podcast. Halo semuanya. Halo, Halo, halo. Jadi hai dulu, Halo. hai dulu. Halo guys. Anjir. Kita bakal bahas final battle mungkin ya Ultraman Heisei sampai ke Reiwa. Pasti. Yang Showa jangan dulu lah, itu nggak ada yang tahu mungkin itu. Gak ada yang tahu Pak, asli. Sekali Showa berdarah serem, Pak. Jangankan final battle, nonton aja nggak, nonton beberapa doang. Darahnya serem, Pak, Showa. Apalagi Ultraman Leo. Asian Dance tuh. Aduh anjir. Mantep. Ntar jadi ayam rendang, Pak. Potong-potong min gila itu. Langsung ditanya aja ini ya untuk admin Oke, DC oke. Chandra dulu. Ini soalnya ada yang paling atas di sini. Oke. Oke, Jadi siap. pertanyaannya, admin DC Chandra, ini menurut admin final battle di Heisei sampai Reiwa yang paling oke final battle siapa nih? Final battle ya? Kalau aku sih Mebius ya. Karena ya Mebius. favorit juga sih. Makanya ya sukanya dari situ juga. Walaupun ya dari segi itu ya, dari segi dia basically kan kalau yang final battle-nya Mebius kan cuma kayak nge-close-in aja gitu ya kan. Ya, kurangnya di situ Iya. sih, dan lebih bagusnya itu di yang Gaiden-nya yang apa ya? Seingat aku yang itu deh, Armor Ghost Reborn. Darkness. Ghost Reborn apa Armor Darkness? Armor Darkness. Armor Darkness. Kalau Armor yang di Darkness. series itu lebih banyak dramanya memang. Iya, bagusnya di situ sih. Kalau yang paling buruk Kalau yang paling buruk, di Heisei sampai Reiwa sekarang. Rup sih, Rup ya. Ya. Kalau aku Kenapa sih Rup bisa? kurang aja sih. Dia kurangnya karena gak ada scene yang terlalu epic, itu aja sih sebenarnya. Sisanya kayak biasa aja lah. Tapi sound effect-nya sama back sound-nya bagus Rup loh. Aku malahan nggak terlalu suka sama itunya sih. Dia scene apa ya? Scene pas berubahnya yang terakhir tuh kan ngelompat aja gitu ya kan, ngelompat berubah itu. Kurang sih. Oke, jadi yang paling bagus Mebius, Mebius. paling buruk Ultraman Arby. Ya? Rup. Ya, Arby, oke. fansnya Kita Rup lanjut jangan dulu. baper ya. Kalian fans Rup, ya apalagi Arby-nya jangan baper. Jangan Coba baper. Kak DC Chandra. Tapi komedinya bagus ya. Rup tuh the best ya, kok Komedinya bagus. parodi. Jadi aman banget anjir. Wah, ini ada yang baru gabung. Gama Anime masih mute dia. Ya masih mute. Jangan di mute semua dong. Ini siapa yang mau ditanya kalau kayak gini? Ini mute semua kocak. Jangan di mute dulu mikrofonnya, biarin aja nggak apa-apa. Di sini Oke, oke. berisik, Min. Maaf, Min. Lanjut ke Gama Anime aja kali ya. Menurut Gama Anime dari channel mana ya? Ultra Raida dia. Ultra Raida. Oke. Oh Admin iya, di Ultra sini ada Raida. Ultraman Raida, anjir. Lupa kan? Oh ya, tadi yang paling atas setelah DC Chandra itu lulusan S2. Kita lanjut ke dia aja. Oke. Mana nih yang paling bagus menurut admin lulusan S2? Iya, kalau yang paling bagus sih series Ultraman Orb. Iya, Ultraman Orb itu bagus aja sih, Min. Apalagi itu Ultraman Juggler. Ultraman Juggler. Apalagi itu Juggler, Min. Saat ngelawan Ultraman Orb itu, aduh mantep. Apalagi itu pas Ultraman Orb nembak si Juggler. Aduh, dua-duanya hancur, Min. Monster sama Jugglernya, aduh mantep banget, Min. Aduh, gitu aja sih. Apalagi itu Naomi, Min. Aduh, cantiknya itu. Udah gitu aja. Naomi udah pensiun sih. Iya. Ya kan kemarin ada beritanya itu dia pensiun dari dunia hiburan katanya. Perusahaan harapan Itu keren waifu banget itu. ya. Padahal dia lumayan loh, cantik. Iya. Istriku Aduh. itu, Min. Aduh, ini pecinta onesan sepertinya di sini ya. Iya, pecinta onesan semua ini. Betul. Cantik Lebih tua, lebih tapi panas, ganteng. lebih tua, lebih berpengalaman. Dan kalau yang paling buruknya apa nih, men? Kalau yang paling buruk sih ini, sorry ya, ini menurut pendapat gue aja sih. Kalian boleh bertanya. Ini Nggak Ultraman apa-apa. Nexus ya, ini sorry, oke. Sus. Ultraman Nexus. Ultraman Kenapa Nexus itu dengan apa, Nexus? guys? Itu Ultraman Nexus tuh langsung muncul Ultraman Noah dan ya udah gitu aja. Sekali direbas udah hancur tuh Darksagi. Enggak kayak Hati-hati Ultraman depan Mebius Genoa. apa gitu. Tapi ya gimana Hati-hati tuh? depan Genoa. Iya dia aduh fans Noah anjir. Tapi Ultraman Nexus sih jujur aja ini aduh nggak paling buruk Ya. sih sebenarnya. Kalau dibandingin sih masih ada lagi yang Irasawa, tapi ini Ultraman Nexus loh guys ini. Antara Heisei dan Reiwa itu yang paling buruk ya. Sorry itu. Oke, jadi itu aja. Minta maaf dulu tadi. Sorry fans nih Noah? buat fans para Ultraman Noah ini sorry banget guys. Tapi ya emang gitu. klarifikasi Ya, emang gitu ya. itu episodenya emang kecepatan. Oh, jadi nggak enak nih. Episode kan tuh aslinya kalau 50 kan. awalnya nggak jadi batal itu mantep nih. Aslinya 50. Aslinya 50. Ya tuh Dipotong karena itu ratingnya sih jelek. kekurangannya Min.
Aduh. Lawan aslinya bukan Dark Zagi harusnya, tapi Dark Lucifer. Iya itu sih. Dan pernah juga ya nonton di channel Dede Chandra itu ada Ultraman yang dibatalin tuh, ada Ultraman yang baik banget. Anjir. Bagus-bagus ya Sayang banget dibatalin sih itu kan. asli. Ultraman Mephisto, Ultraman apa, ya banyak sih itu. Tapi yang sayang dibatalin tuh Ultraman Mephisto sih. Mephisto itu harusnya Tomat memang kekuatannya hidup. mantep ya. Sayang memang. Iya, sayang banget dimatiin karakternya. Cuma itu yang karena apa Mephisto itu? Karena namanya nggak cocok ya, Min. Oke, ini sih. Karena namanya nggak cocok Mephisto. aja tuh. Mephisto Kabarnya. itu lebih mengarah ke iblis emang, iblis Mephisto. Makanya Ngapain dibatalin. namanya aja nggak diganti anjir. itu yang Mizorogi ya, Min. Ya Mizurugi. Kalau yang satu lagi Zue, Mephisto Zue. Itu yang dari Memory Police, Misawa namanya. Misawa. Kan katanya yang jadi Dark Lucifer aja dari Memory Police, mantan Memory Police. Mantannya ya. Memory Police itu udah dibubarin waktu kelar lawan Zagi. Oh, Jadi gitu ya admin lulusan S2. Jadi yang paling buruk Nexus. Iya. Buat fans Ultraman ini. Bukan bermaksud jelek-jelekin gitu, tapi ya ini menurut pendapat gue pribadi sih, guys. Oke, gitu aja. Ya, jadi buat yang nonton ini pendapat pribadi. Oke, iya gitu aja. Selanjutnya ini admin Gamanime lah dari Ultra Raida ya. Ultra Raida. Oke. Admin Gamanime Ultra Raida. Yang mana nih final battle paling keren dari era Heisei sampai Reiwa? Kalau ditanya final battle paling keren sih saya nggak bisa bilang sekarang soalnya banyak yang udah lupa sih, men. Cuman kalau menilai suatu film atau series itu ada dua poin penilaian yang menurut saya itu paling utama, yaitu pengembangan ceritanya sama pengembangan karakternya. Oke, dua itu ya. Ya. Oke. Kalau ada dalam aspek lain yang kurang itu masih bisa dimaklumi lah kalau dua poin ini udah dipenuhi gitu. Ya, karena kalau misalnya fight-nya nggak bagus tapi ceritanya bagus itu masih oke. Ya, ya itu dia. Kalau pengembangan karakternya dari awal udah jelek gitu, kalau di akhirnya final battle-nya bagus, ya rasanya ada yang kurang juga gitu kan. Yang Heisei awal dulu ya, yang pertama Ultraman 3. Kalau menurutku sih pengembangan cerita di 3 ini oke-oke lah ya. Kita tahu kan kalau 3 ini adalah itu raksasa cahaya yang bangkit di zaman modern, kayak lirik yang opening keduanya di Mezameo itu kan salah satu penggalan liriknya itu kan apa, from the past to save the future ya kan. ya. Jadi kita tahu kalau 3 ini tuh dia tuh raksasa cahaya gitu. Dan menurutku sih kalau yang aku tangkap sih pesannya mau disampaikan di cerita 3 ini, dia mau bilang kalau 3 ini tuh cahaya yang bangkit dari masa lalu untuk menyelamatkan manusia di zaman modern. Cuman kita gak bisa ngeharapin 3 ini sebagai satu-satunya cahaya untuk menyelamatkan manusia gitu. Kalau kita lihat dari beberapa pertarungan si 3, dia kan pernah kalah mungkin pas kayak lawan alien Kyriloid. Di situ kan 3 butuh bantuan dari manusia itu kan untuk ngasih dia cahaya. Itu artinya bukan dia gak bisa berjuang sendiri sebagai cahaya gitu. Dan di akhir terbukti juga si 3 ini pas lawan Gata Nozowa itu kan dia mati jadi batu. Terus dia butuh bantuan cahaya dari manusia lain. Nah pas di ending yang di akhir sama di movie kan Daigo beberapa kali ngulang quotes-nya bahwa setiap semua manusia itu punya cahayanya sendiri gitu. Juga pasti ada jadi Dark 3 yang Camilla yakin kalau si 3 ini bakalan kembali ke sisi kegelapan. Sedangkan 3 yang udah jadi Daigo ini dia yakin kalau semua manusia itu punya cahayanya sendiri gitu. Kalau pesannya mungkin itu sih yang saya tangkap. Ini buat penonton ini, kalian jangan nonton fight-nya doang ya. Kalian harus tahu alur ceritanya. Ya, itu udah pasti. Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi tadi admin Ultra Raida udah bilang kalau dia nggak bisa menilai mana yang paling bagus dan mana yang paling buruk. Ya, sama Gaia juga itu epic sih, Min. Itu bagus juga. Bahkan Finalnya mungkin kan? lebih bagus dari 3 sih yang Gaia. Apalagi final battle-nya itu mereka nggak terhentikan oleh teknologi yang ada. Teknologi yang ada pada masa itu nggak menghentikan mereka untuk ngebuat final battle kayak gitu. Ya. Nggak disangka banget pun malahan. Ya, men, itu mantep banget sih, men. Itu bayangin itu ada raksasa segede itu, lawannya kecil. Makanya. Pakai green screen loh itu cuma. Salut sama Sukuraya. Itu salah satu poin yang bikin si final battle Gaia ini bagus sih.
Kalau dilihat dari cerita dan pengembangan karakternya juga, Gaia itu masih salah satu yang terbaik sih menurutku. Beberapa karakternya kayak Fujimiya, Ago, Gaia, Gamu itu pengembangan Fujimiya, karakternya itu bener-bener bagus dari awal gitu. Fujimiya ya. Kalau karakter paling bagus tuh di Gaia Fujimiya. Ya, dia kan awalnya dia kan ilmuwan kan. Dia ilmuwan, tapi nggak pengen nyelamatin manusia. Ya, dan orang pertama yang tahu prediksi kalau apa musuhnya tuh yang disebut pembawa kehancuran tuh apa disebutnya? Wormhole gitu ya. Em, Hamid Shioraitai kok gak salah. Ya, yang orang pertama yang paling paling memperhatikan itu kan si Fujimiya yang waktu komputernya yang bernama Crisis kalau nggak salah, itu memprediksi kalau bakalan ada pembawa kehancuran di masa depan yang di komputernya itu kan menunjukkan kalau pembawa kehancuran itu adalah manusia, Manusia. manusia. Jadi dia Hmm. pas dia Fujimiya meneliti ini kan banyak ilmuwan lain yang pergi kan. Cuman tersisa yang satunya itu yang profesor Cewek. kalau cewek nggak itu ya. salah. Masih ikut dia sampai di seriesnya kan Fujimiya jadi sendirian pas dia jadi Agul untuk ngejalanin misinya untuk melindungi bumi tapi nggak manusia gitu. Terus di seriesnya kan si cewek profesor itu kan datang lagi, terus dia mati. Dan dia mati ini Fujimiya ngerasa bersalah. Pas akhir yang keren itu Gaia dan yang ngelindungin bumi itu nggak cuman Ultraman doang, nggak cuman Gaia dan Agul doang. Pas mereka kehilangan cahayanya kan si Kaiju pun ikut. si Kaiju pun ikut. Kaiju dari bumi Karena- semuanya kan ikut sama si IG juga kan. Mereka yang dari pihak bumi ngebantu Bantu Fujimiya si dan Kaiju. Gamu untuk mendapatkan kekuatan Ultraman-nya lagi untuk ngelawan si Dari Kaiju juga. Itu cahayanya dari Kaiju loh. ya. Itu keren banget loh Jadi- asli. Kepikiran banget loh. Ya tapi itu formulanya diulangin di Ultraman Z. Itu Ultra Zero-nya pas udah berubah jadi Destrodos kan? Belum, sebelum jadi Destruros itu Belum. juga Kaijunya udah pada nyerang. Karena kan itu Yuka udah neliti ya kalau Kaiju Oh Kaiju iya, itu yang sampai apa ya, 3 Iya. kaiju tuh nyerang Ultra Zero sama ntar 2-nya Nah. ngejar dia kan? 5 Pak, 5. Ya jadi 5. Yang awalnya 3 ntar 2-nya jadi ikutan jadinya 5. Itu formulanya diulangin. Itu dari Ultraman Gaia emang. Tapi memang jarang orang sadar sih. Aku aja malah gak sadar, Min. Oke, makasih, Min. Admin Sage, admin channel mana? Sage Tokunima, Bang. Sage Tokunime ya. Iya. Oh, oke, Sage Tokunime. Pertanyaannya masih sama ini. Yang paling bagus apa, yang paling jelek apa? Dan apa tanggapannya? Kalau yang paling bagus sih sama kayak admin di Cicandra, itu Mebius. Paling memorable itu. Ultraman pertama juga yang ku tonton di Indosiar pasti. Pertama ya. Waktu kemunculan Phoenix Brave-nya tuh, wah epic banget Pak asli. Backsound-nya juga keren. Sah banget sih, Min. Masalahnya itu nggak bisa muncul lagi loh. Iya. Sama kayak Infinity kan? Infinity masih bisa. Infinity bisa. Infinity kan nggak ada manusianya. Gak ada Kalau manusianya. Phoenix Kalau Phoenix tuh perlu manusianya. Jadi masih ada kemungkinan buat comeback nanti ya? Infinity tapi masih susah. bisa. Infinity masih bisa banget malah. Cuma kalau Phoenix ya harus ngumpulin manusianya dulu. Selanjutnya kalau yang paling buruk apa? Ini Ginga yang pertama itu, yang lawan Lugiel itu agak kurang sih. Season pertama ya. Iya. Bayangin Lugiel ngebuat banyak Ultraman sama Kaiju jadi Spark Doll kan di Dark Spark War. Tapi kalahnya cuma begitu doang, Pak. Singkat banget battle. Tapi walaupun kayak gitu, seriesnya bagus loh. Iya. Yang Ginga S apalagi itu udah perkembangan banget. Series Ultraman Ginga menurutku itu masih bagus. Nah justru menurutku ya Ginga S yang seriesnya nggak bagus. Tuh, menurut admin Sage Anime? Tokunime, Man. Sage Tokunime. Lupa soalnya. Nah ini selanjutnya lagi dari untuk admin sejarah semesta, pertanyaannya masih sama. Yang terbaik dulu ya. Yang terbaik dulu. Yang terbaik apa ya? Daina kayaknya sih ya. Apa? Favorit juga Kenapa itu. bisa? Favorit. Apa bisa? Daina itu dari awal kan ceritanya tuh biasa aja, fun aja gitu, nggak terlalu gimana gitu. Pas menjelang akhir itu benar-benar nguras emosi banget lah dulu lah. Ending Ultraman pertama. ending.
Set ending Kenapa dia lagi. mati? Ya, set ending sih itu emang. Cuman benar-benar ini sih apa namanya? Ya bagus lah pokoknya. Tapi kan pertarungannya nggak begitu epic gitu, Daina. Iya. Daina Ya. muncul, terus di sub di Kosen udah gitu aja kan? Kosen pas Gimana? kabur keserap ke itu Kabur wormhole-nya. ternyata keserap black hole. Cuman emang ada yang Itu aneh sih kenapa nggak jadi miracle aja gitu ya. Cuman Iya, nggak makanya tahu kenapa sih greget epic lah. sih. Bagiku Iya. ya, bagiku. Mungkin karena favorit juga gitu. Ada yang tahu nggak itu dalam dimensinya Miracle ada apaan tuh? Nasib kaiju yang ketelan mana gimana itu? Ya nggak tahu dah Min nasibnya tuh gimana. Itu pas Mungkin ya Daina nggak bisa nge-Kosen. Pas Itu Daina kan tanpa nasibnya- penjelasan ya? Tanpa penjelasan Adios. sampai sekarang nggak ada penjelasannya. Ya itu by the way itu pas di step tuh peot-peot loh Min kajunya. Bisa melengkung-melengkung gitu. Jadi yang paling buruk apa nih menurut admin sejarah semesta? Yang paling buruk, aduh susah sih kalau paling buruk ya. R&B sih kayaknya. Biasa aja gitu ya. Dari episode-episode sebelumnya juga sebenarnya biasa aja sih. Nggak terlalu wow banget R&B tuh. Mungkin karena emang ditujuin buat anak-anak banget kali ya. Banyak komedi sama temanya tuh family-family gitu kan. Makanya mungkin ya kurang aja gitu. Ya, sekarang emang harus untuk semua umur. Iya sih. Nggak Cuman mau menurut- ngulangin kejadian Nexus mereka. Cuman menurutku R&B tuh masih terlalu kekanak-kanakan sih. Nggak tahu kenapa ya. Kalau kayak Z gitu kan masih bisa semua umur. Itu menurutku sendiri, menurutku pribadi. Ya menurut gue R&B juga. itu R&B itu kayaknya kurang bisa buat dewasa banget lah. Masih terlalu kekanak-kanakan dikit. Justru parodinya Sekarang sih dia yang bagus. Iya, nggak cringe kayak si Trigger kan, yang Smile. Itu pasti miss di atas punggung monster malah. Annoying, Mbak. Smile tuh annoying, Mbak. Nggak enak banget didengar. Iya. Ganggu Maksudnya banget. aja smile ketumbuhan. Iya, Iya, men. aneh aja gitu ngeliat ngomong ketumbuhan suruh senyum, aduh. Iya tuh, aduh. Smile Dari wajahnya ketumbuhan. tuh. Oke, Shanime Tokusatsu. Gimana nih pendapatnya? Apa yang terbaik, final battle terbaik di Heisei sampai Reiwa? Sama kayak Bang Chandra sih, Mebius. Mebius, Soalnya- banyak yang Mebius ya. Soalnya Mebius ini di final battle-nya tuh nggak fokus ke Ultraman doang. Tapi manusianya juga berperan penting gitu. Mereka fusion juga kan? Iya, Iya. ikut fusion malahan. Ikut fusion, Jarang jadi bukan banget. Ultraman-nya doang yang fusion. Apalagi Alien Emperor tuh. Berhasil dikalahin. Padahal Ultra Father aja hampir kalah loh. Ya itu Emperor itu setaranya cuma sama Father of Ultra. Iya. Sama si Ken. Ken pula Pak Belial. Itu cuma itu berdua itu aja yang bisa ngimbangin si Emperor. Coba kalau Emperor lawan Belial yang sekarang siapa yang menang coba itu? Beda yang sekarang ya? Si Belial yang sekarang. Yang udah masuk ke mode Reblet. Belial kayaknya. Belial min Belial. Belial sih. Lagi yang Atrocious. Atrocious iya, lebih kan gila ada. lagi, udah pakai kekuatan dia Iya. lagi. Atrocious Emperor pakai aja ikutan udah Emperor jadiin masalahnya. Makanya. Udah jadiin Belial Atrocious. Dia Iya, sempat tobat, tapi di Ghost Rebirth dia mau dibangkitin lagi. Iya. Sebab Oh, yang bangkitin tuh bukan emperanya sendiri sih. Prajuritnya, kelompoknya itu. Yang si Mepilas, terus siapa lagi tuh? Glowzam, Heavenly Desrim King. sama ya gak ada Yapul di situ ya, Mebius Killer. Oke, jadi menurut anime Tokusatsu kayak gitu. Yang paling bagus tuh Mebius. Yang Mebius siapa aja tadi? Siapa Bang Hadir. Chandra? Bang Siapa? Chandra, terus Sage, Mimin. Mimin Sage. iya, terakhir berarti 3 orang ya. Ya. Iya. 3 orang Itu Mebius. Mebius. Kalau yang paling buruk menurut admin anime Tokusatsu yang mana? Sebenarnya kalau paling buruk tuh nggak ada ya. Cuman kalau yang agak kurang gitu, kayaknya Ultraman Taiga. Taiga. Kenapa Ya, bisa? Kurang Taiga. gimana gitu. Dari story-nya aja kurang cocok itu kalau di era Reiwa. Taiga episode 1 sama 2 tuh masih bagus loh, tapi pas masuk episode ketiganya aku ya udah mulai bosen banget sih. Iya sih sama Tapi itu episode 3 udah ketolong mulai sih bosan. sama Pas awal perkenalan di squad masih bagus. Masih bagus, 1 sama 2 tuh masih bagus, tapi pas Aitasnya tuh aduh, udah agak bosen sih aku. Ya Min, itu yang bikin aku semangat nonton tuh apa Min itu? Aduh, Pirika Asaika apa Min? Aduh, cantiknya itu. Mantep. Emang penyelamat Pirika. Iya Min. Kalau nggak ada Pirika mungkin aku bosen.
Maaf. Cuman itu ketolong sih pas ada movie-nya Taiga tuh udah bagus banget sih. Tiger Iya, tuh emang peka sih movie-nya. Movie-nya keren movie-nya. Iya. itu kayaknya mereka memang direkturnya apa ya? Minta maaf dari movie. Manfaatin fan service malahan itu. Makanya semua karakternya tuh dibalikin semua yang Ultraman Tapi New bagus. Generation ya. Tapi Sama bagus. aktornya juga Bagus. kan balik tuh. Iya, Aktornya balik semua. Yang buat keren tuh itu aktornya asli semua. iya. Santun banget Ultraman-nya, men. Kecuali satu nggak ada. Ya, Si itu. Jirigio, Pak. Jirigio Grigio nggak ya? ada. Grigio. Terakhirnya nggak ada. Tiba-tiba nongol aja gitu. Tiba-tiba nongol Iya, dalam itu. bentuk Gimana ultra. ceritanya Ya, tiba-tiba juga bisa nongol aja loh. Itu yang gue tanyai. Lu kok bisa ngomong Iya, itu. nongol aja ya kan? Lewat isekai, Pak. Tapi ya kita bodo amat lah ya. Yang penting muncul aja lah. Ya, yang penting muncul aja. Yang penting happy. Tapi suaranya masih suara asli Asahi kok. Iya, yang isi dia kayaknya cuma comeback buat isi suara aja deh. Albin Shanime gagal lihat waifu. Ya waifunya Asahi kan? Iya, dulu Asahi, sekarang Yuna, the best Yuna. Waduh. Ganti series, ganti waifu. Seharusnya jangan gitu. Ganti series tambah waifu. Nah, itu. Tambah hayalan. Ini gua semua, Min.